Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafika Fajrin, SPD MPD sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Terutama Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah BDI 6605-2025-6 berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik dalam berkomunikasi, akademik maupun profesional. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menyusun karya ilmiah dan laporan kebidanan sesuai kaidah kebahasaan, etik akademik, serta tuntutan profesinya sebagai tenaga kesehatan. Pada video ini, saya akan menyampaikan atau menampilkan proses pembelajaran pertemuan ke-11 dengan materi Bahasa Indonesia dalam media edukasi kesehatan. Materi ini saya pilih karena sangat dekat dengan praktik kebidanan. Sebagai calon bidan profesional, mahasiswa tidak hanya dituntut menguasai ilmu kebidanan, tapi juga mampu menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat menggunakan bahasa yang jelas dan komunikatif serta mudah dipahami. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa menjadi bagian penting dalam penyusunan berbagai media edukasi kesehatan. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, pembelajaran pada pertemuan ini mengacu pada CPL 6, yaitu lulusan mampu mengaplikasikan pelayanan kebidanan di komunitas, kewirausahaan, kepemimpinan dalam kebidanan, memilih berbagai alternatif solusi, serta bertanggung jawab secara mandiri dalam kelompok maupun organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi fokus pada pertemuan ini adalah CPMK 2, di mana mahasiswa mampu menulis dan menyusun karya ilmiah serta laporan kebidanan berbasis literasi akademik dan bertanggung jawab dalam konteks organisasi maupun pelayanan kebidanan. Adapun sub CPMK yang dicapai adalah sub CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu, pengetahuan teknologi, dan seni atau ITEX, sekaligus mampu memahami fungsi serta peran bahasa Indonesia dalam mendukung pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dalam penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, mengidentifikasi karakteristik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada berbagai media edukasi kesehatan, seperti poster, leaflet, buku saku, video, maupun media digital, menganalisis penggunaan bahasa yang komunikatif, efektif, dan sesuai kaidah berdasarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun isi sederhana media edukasi kesehatan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan karakteristik sasaran masyarakat. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab presentasi, serta analisis data menggunakan media edukasi kesehatan. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, menganalisis, serta mempresentasikan hasil temuannya secara kolaboratif. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman mahasiswa, memberikan umpan balik terhadap jawaban yang disampaikan, serta membuka ruang diskusi agar setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat berbagai pengalaman belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi menciptakan interaksi yang aktif dan bermakna antara dosen, mahasiswa sebagai implementasi aspek interaksi. Media pembelajaran yang saya gunakan berikut slide presentasi, contoh poster, leaflet, buku saku, video edukasi kesehatan, infografis, serta hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai sumber belajar kontekstual. Melalui berbagai media tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep penggunaan bahasa Indonesia,
yang baik dan benar, tetapi juga melihat penerapannya secara nyata dalam media edukasi kesehatan yang digunakan di masyarakat. Selanjutnya, pada aspek asesmen, penilaian dilakukan melalui penugasan kelompok yang terintegrasi dengan evaluasi akhir semester. Mahasiswa diminta memilih salah satu media edukasi kesehatan yang berasal dari hasil penelitian ataupun kegiatan pengabdian masyarakat. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator ketercapaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rekaman proses pembelajaran pada pertemuan ke-11 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Bahasa Indonesia dalam media edukasi kesehatan. Melalui tayangan ini akan terlihat bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS, mulai dari penyampaian materi, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, hingga pelaksanaan penilaian asesmen yang mendukung ketercapaian pembelajaran. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kemarin semester lalu sudah melampaui praktik ya. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi di semester 6. Tentunya kita berjumpa dengan Bu Rafika Fajri di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita kalian sudah bersama Pak Wawan untuk materi-materi terkait dengan kalimat efektif ya, kemudian penalaran dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Baik, untuk pertemuan dengan Bu Vika kali ini ya, Bu Vika akan mengulik lagi terkait dengan apa saja ya materi kita adalah di pertemuan 11 ya teman-teman. Ya. Apakah sudah terlihat semuanya teman-teman? Mahasiswa? Rekan-rekan mahasiswa sudah terlihat ya? Terlihat, Ibu. Ya, baik. Terima kasih konfirmasinya, Susanti. Di sini untuk program studi kebidanan program sarjana terapan kebidanan dengan kode mata kuliah BDI 6605. Saya ulangi, BDI 6605 2025-6 dengan nama mata kuliah Bahasa Indonesia dengan bobot SKS 2, SKS teori 2. Nah, di sini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya yang harus kalian tempuh ya. Tentu saja di sini adalah ada koordinator sebagai koordinator mata kuliah adalah saya sendiri, Rafika Fajrin SPD MPD, kemudian ada tim ya, tim dengan Pak Wawan Novianto ya. Nah, di sini untuk pertemuan 11 kita masuk ke CPL 6 ya, anak-anak mahasiswaku terkait dengan lulusan mampu mengaplikasikan pelayanan kebidanan di komunitas kewirausahaan, kepemimpinan dan pelayanan kebidanan dan memilih berbagai alternatif solusi serta bertanggung jawab secara mandiri kelompok dan organisasi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ya di CPMK 2 yang mana nanti mahasiswa mampu menulis dan menyusun karya ilmiah serta laporan kebidanan berbasis literasi akademik dan bertanggung jawab dalam konteks organisasi serta pelayanan kebidanan. Nah, nanti untuk capaian atau subcapaian pembelajaran mata kuliah yaitu di sub CPMK 4 yang mana menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX, menjelaskan fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam konteks pembangunan khususnya bidang kesehatan. Nah, teman-teman mahasiswa di sini secara tidak langsung mata kuliah ini mencakup pengetahuan perkembangan bahasa Indonesia, yang mana ada ejaan bahasa Indonesia, diksi, kalimat efektif, paragraf, karangan, abstraksi, resum, berbicara, menyimak, pidato, serta karya tulis ilmiah serta penerapannya. Nah, nanti di sini kalian pun juga akan menemukan terkait dengan bagaimana Bu Vika menuliskan referensi yang Bu Vika tulis, salah satunya adalah beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah Bu Vika lalui, ya, yang mana di sini pun juga ada beberapa
penelitian, ya, ada di penelitian dan pengamas, ya. Salah satunya itu adalah di 2024, ya, ini terkait dengan buku saku mengenai HIV/AIDS, ya. Kemudian ada jurnalnya juga yang sudah terpublikasi atau terakreditasi di Sinta 3. Kemudian ini pun juga jurnal Pengapmas, di mana ini terkait dengan pemberdayaan ibu dan kader dalam stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang balita melalui pendekatan edukatif partisipasi di Kelurahan Ngijo Gunung Pati. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan pengembangan ya KIE dengan media audiovisual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri tentang ya kesehatan reproduksi sebagai upaya preventif kanker serviks. Nah, di sini kalian juga bisa mencari sumber-sumber referensi yang sudah Bu Vika tulis di Google Scholar Bu Vika. Yang Bu Vika di sini integrasikan ke RPS atau pembelajaran kita. Oke, baik teman-teman, di sini untuk indikator ya untuk pertemuan 11 ya, di mana mahasiswa dapat menjelaskan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai media edukasi kesehatan. Kalian sudah bisa memilih ya membuat poster, leaflet, buku saku, video ataupun media digital. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif, efektif, serta sesuai kaidah pada media promosi kesehatan berdasarkan hasil penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Pasti tentunya di sini mahasiswa juga pernah terlibat di dalam penelitian atau pengapmas dosen sehingga bisa lebih mudah ya ada gambaran gitu ya, Dia. Kemudian yang keempat adalah menyusun isi sederhana media edukasi kesehatan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan sasaran masyarakat. Nah, itulah tadi indikator yang nanti akan kita pelajari bersama. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, belum ada. Baik, Bu Vika langsung saja untuk membagikan materi ya terkait dengan uh, materi yang akan Bu Vika sampaikan hari ini. Nah, ya baik di sini apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Sudah terlihat ya, Dek ya, Devita? Sudah, Ibu. Untuk PPT-nya? Sudah, Bu Rafita. Oke, baik. Terima kasih. Devita, konfirmasinya. Nah, teman-teman mahasiswa, di sini kita melihat bahwasanya bahasa Indonesia dalam media edukasi kesehatan yang dimana diintegrasikan di dalam hasil penelitian ataupun di pengabdian masyarakat, kita mempelajari terkait bagaimana yang tadi sudah Bu Vika sampaikan ya, indikator apa yang kita capai hari ini. Nah, tadi sudah Bu Vika sampaikan dari poin 1 hingga poin 4. Kemudian kita lihat bahwasanya bahasa ilmu pengetahuan tanpa keterbacaan adalah pengetahuan yang tak sampai. Nah, di sini ya bahasa Indonesia itu berkembang ya dari bahasa nasional menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di sini menjadi jembatan antara ilmu kesehatan dan pemahaman masyarakat. Nah, adapun sarana penulisan karya ilmiah dan laporan pengabdian masyarakat kebidanan, di sini pun juga diseminasi hasil penelitian ke tenaga kesehatan dan masyarakat. Kemudian juga ada edukasi ya kesehatan melalui media promosi kesehatan, serta pun sarana advokasi dan komunikasi kebijakan dari kesehatan itu sendiri. Ya. Teman-teman mahasiswa, ya kita lihat ada bahasa ilmiah versus bahasa media edukasi. Nah, tentu saja di sini ya yang kita lihat adalah bila kita lihat bahasa ilmiah itu dilihat dari bagaimana kebakuan ya. Karena pada dasarnya itu untuk laporan penelitian ataupun karya ilmiah. Namun, kalau bahasa media edukasi itu bisa diterima dengan baik untuk masyarakat dan pasien. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan bahasa ilmiah, yang pertama adalah pasti lugas dan objektif. Kemudian ada baku sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada konsisten menggunakan istilah teknis, logis dan sistematis. Yang kelima adalah ringkas dan padat makna. Ya, artinya tidak bertele-tele gitu. Kemudian di sini juga untuk bahasa media edukasi, teman-teman kita lihat bahwa ada sederhana, istilah medis diberi padanan. Yang kedua adalah komunikatif, kalimat pendek dan aktif. Kemudian untuk yang ketiga adalah persuasif namun tetap ilmiah. Yang keempat, empatik dan sesuai konteks budaya. Serta yang kelima adalah tetap sesuai dengan kaidah WIB atau kita kenal dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, teman-teman, kalau misalnya setelah itu kita aplikasikan, ketika kita mengaplikasikan atau kita menerapkan media yang nanti akan kita tulis,
ya, bahasa pada berbagai media edukasi kesehatan. Nah, teman-teman kita lihat, kalau kita lihat dari prinsip kebahasaan macam-macam media yang Bu Vika paparkan di sini, ada beberapa jenis media. Pertama, kita harus tahu dulu, prinsip dari kebahasaan poster itu kalian harus lihat kalimatnya sangat singkat, kata kunci yang mencolok, dan minim istilah teknis. Karena apa? Poster itu kan dilihat ya, dilihat secara visual, ya menarik. Nah, sehingga tidak perlu kebanyakan tulisan ya, sehingga bisa ditelaah atau diterima oleh masyarakat. Kemudian leaflet ataupun brosur. Di sini kalimatnya pendek berpoin, bahasanya instruktif, ajakan. Jadi ada bahasa persuasifnya. Kenapa leaflet dan brosur ini sangatlah bisa dibagikan secara mudah. Nah, kalau misalnya e-leaflet bagaimana Bu? Berarti elektronik leaflet. Nah, itu pun juga bisa. Tetapi kalau leaflet itu kan bolak-balik ya. Jadi satu muka itu ada 3 baris lah ya, yang mana di situ harus runtut poin-poin yang akan disampaikan. Kemudian teman-teman ada buku saku ya. Buku saku itu adalah naratif edukatif, runtut, formatnya tanya jawab. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, kalau misalnya 5W1H, nah itu kalian tertera di dalam buku saku itu. Ya, beda kalau misalnya bagaimana kita memaparkan sebuah video edukasi. Nah, kalau video edukasi itu bahasa lisan natural. Kalimat pendek, ritmenya jelas. Bu, kalau misalnya video animasi, Bu. Nah, ini kan teman-teman mahasiswa dari kakak tingkat juga kebanyakan juga video animasi ya. Namun, bagaimana caranya untuk bahasanya itu bisa dimengerti dan dipahami serta diterima oleh pendengarnya. Gitu. Jadi, tidak terlalu eh, susah ya, sulit bahasa-bahasa yang mungkin sekiranya orang awam itu tidak tahu dan tidak paham. Kemudian kalau infografis, ya infografis di sini adalah kata kunci dan data. Nah, visual sebagai penguat pesannya. Nah, di sini infografis itu berarti membedakan ya terkait dengan bagaimana kata kunci dan data itu ada. Nah, kalian mau buat diagram tabel, diagram lingkaran, dan sebagainya, itu menggunakan infografis. Nah, itu menggunakan data. Nah, kemudian aplikasi kesehatan. Bahasanya instruksional, jadi menginstruksikan. Kamu masuk ke beranda, ya, kalau kamu masuk ke beranda, ya, kemudian langsung selanjutnya kemana, gitu ya. Kemudian konsisten antar menunya. Oke. Nah, dari prinsip ya ataupun dari jenis-jenis media tadi pasti ada prinsip bahasa efektif yang sesuai dengan PUEPI ya atau ejaan yang disempurnakan ya, atau EYD-nya. Ya teman-teman, kita lihat bahwasanya yang pertama adalah kalimat efektif. Jelas subjek predikatnya itu tidak ambigu ya, tidak berbelit. Ya, yang kedua adalah apa? Diksi tepat sasaran. Nah, karena dikenal sasaran itu misalnya demam, bukan hipertermia. Gitu ya. Kemudian ada konsistensi istilah, di mana konsistensi istilah ini adalah satu istilah digunakan konsisten di seluruh media. Kemudian sesuai kaidah PUEBI atau EYD, huruf kapital, tanda baca, kata baku tetap dijaga. Kemudian sesuai budaya dan sasarannya. Dia mempertimbangkan usia, budaya, literasi, kesehatan. Jadi kalian itu sasarannya untuk siapa? Ibu hamil, anak remaja, kemudian apakah untuk calon pengantin, ya, dan sebagainya. Kemudian pesan inti jelas. Jadi satu media itu satu pesan utama agar mudah diingat, gitu ya. Nah, ketika kita belajar dari riset dan pengabdian dari Bu Vika, ya, ada beberapa contoh. Salah satunya adalah pencegahan HIV/AIDS bagi remaja. Nah, di sini menggunakan buku saku ya. Jadi saya menggunakan bahasa yang ringan, tidak menggurui, jadi istilahnya medis ya. Kemudian dijelaskan ulang dengan bahasa sehari-hari dan tidak menimbulkan stigma pada remaja. Nah, ini adalah salah satu buku saku yang bisa dilihat ya, teman-teman di sini ya, buku saku yang kita berikan ya kepada responden kita ya sebagai bahan ya, bahan literasi dan penelitian juga bagi remaja ya. Jadi dari siswa siswi ya di SMA begitu ya. Nah, kemudian salah satu dari deteksi dini tumbuh kembang balita ya itu adalah kita menggunakan bahasa yang bertahap atau instruksional. Jadi langkah demi langkah agar ibu dan kader dapat langsung mempraktikkan deteksi dini di rumah. Nah, ini adalah salah satu aplikasi ya teman-teman, aplikasi untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan. Ya, teman-teman. Jadi di sini langkah-langkahnya dari
bagaimana pembuatan user ya, password, kemudian memasukkan usia ataupun nama dulu ya, nama balita atau bayi balita, kemudian usianya berapa ya. Di situ kalau di sini itu menggunakan tanggal lahir ya. Jadi tanggal, bulan, dan tahunnya ya nanti dia akan menghitung berapa usia dari bayi balita tersebut. Sehingga nanti ketika dimasukkan ya dari pertumbuhannya, apakah dari pertumbuhan seusia dia, seusia anak tersebut itu sudah sesuai atau belum. Nah, nanti di situ ada keluar ya, ada yang namanya misalnya hasil dari skor pertumbuhan itu sendiri. Kemudian perkembangan. Ya, kalau misalnya perkembangan di sini anak usia 6 bulan. Nah, anak usia 6 bulan apakah sudah sesuai dengan perkembangannya? Di situ juga ada pertanyaan 10 pertanyaan sesuai dengan ketentuan ya yang dikeluarkan oleh SDITK gitu. Ya, teman-teman ya, untuk deteksi dini tumbuh kembang balita. Dan di sini Bu Vika tidak sendiri ya. Bu Vika ditemani oleh tim Bu Vika yang luar biasa. Pastinya dari teman-teman kebidanan ya, dosen kebidanan Bu Vika tidak mungkin ya mengembangkan ini sendiri. Pasti ada teman-teman di mana yang mengarahkan tentunya ya. Kita juga perlu ahli. Nah, teman-teman ini juga salah satu apa penelitian yang Bu Vika buat. Salah satunya adalah ini terkait dengan KIE ya, dengan media audiovisual ya. Di sini pasti tentu susunannya itu saya buat natural dan runtut, memadukan dari fakta ilmiah dengan bahasa yang membangun kesadaran serta bukan menakut-nakuti ya, tapi ini adalah untuk edukasi. Sehingga kalau media audiovisual kita perlihatkan bagaimana kalau misalnya orang atau pasien ya, pasien yang terkena dengan penyakit menular seksual ya, ataupun bahkan kanker serviks, apa sih yang melatar belakangi kanker serviks itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian faktor-faktor, kemudian apa saja yang harus kita hindari ya untuk mencegah dari kanker serviks itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu artikel ilmiah ya dari hasil skripsi kakak-kakak mahasiswa di mana ini terkait dengan sanitasi lingkungan, PHBS dan stunting. Nah, ini lolos ya untuk artikel ilmiah ini di Sinta 4. Nah, jadi nanti teman-teman ya bisa ya dilihat nanti ada tugas struktur kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke tugas struktur kelompok nih ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Siap silakan. bertanya, Ibu. Ya, silakan Devita. Permisi, Ibu. Sebelumnya, saya Devitaria Prameswari, izin bertanya. Mengapa Ya. bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam media edukasi kesehatan? Terima kasih, Bu Rafika. Ya, baik. Terima kasih Devita atas pertanyaannya. Nah, gini ya, teman-teman mahasiswa, mengapa ya kok bahasa Indonesia itu memiliki peran yang penting dalam media edukasi kesehatan? Gitu ya pertanyaannya Devita ya. Ya, baik. Dari pertanyaan Devita itu, pasti kita harus bisa menjawab ya bagaimana bahasa Indonesia itu berperan penting. Ya, karena apa? Karena bahasa Indonesia sendiri itu menjadi sarana penyebarluasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEX, khususnya di bidang kesehatan. Nah, bahasa Indonesia ini sendiri menjembatani informasi ilmiah dari tenaga kesehatan kepada masyarakat agar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat itu dapat dipahami, diterima, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, media promosi kesehatan, serta komunikasi kebijakan kesehatan itu sendiri. Gitu ya, Devita. Apakah mewakili pertanyaan dari jawaban dari pertanyaannya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang ingin Bu Vika eh, berikan nih. Siapa ya? Bu Vika tunjuk? Mau? Bu Vika tunjuk mau? Coba. Yang Amel, ada Amel? Atau Hadir Ibu. oh, tak hadir. Nah, Amel, Bu Vika mau tanya. Nih, ya. Amel, apa sih perbedaan karakteristik bahasa ilmiah dalam karya ilmiah dengan bahasa pada media edukasi kesehatan untuk masyarakat? Nah, tadi kayaknya Bu Vika sudah jelaskan. Oke, Baik silakan. Ibu, izin menjawab. Tadi Bu Rafika sudah sempat menjelaskan mengenai apa perbedaan dari karakteristik bahasa ilmiah dalam karya ilmiah dengan bahasa pada media edukasi. Nah, pada bahasa ilmiah itu dalam karya ilmiah itu bersifat lugas, kemudian objektif, baku, logis, sistematis, konsisten dalam penggunaan istilah teknis dan juga ringkas Ibu. Nah, sementara itu pada bahasa pada media edukasi kesehatan itu harus lebih sederhana, kemudian harus komunikatif, kemudian persuasif, empatik, serta harus menggunakan
istilah yang mudah dipahami masyarakat, tanpa mengabaikan kaidah bahasa Indonesia sendiri dengan baik dan juga benar. Jadi perbedaan ini tuh bertujuan agar pesan kesehatan itu lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, Ibu. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Amel. Oke, baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Nih, nih Fadilah Hana Latifatul Uyun. Iya, Bu. Ya, oke. Eh, Dek, coba sebutkan 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan media edukasi kesehatan agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Baik, Ibu izin menjawab. 3 prinsip yang mesti diperhatikan, yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang jelas dan tidak terbelit-belit. Kemudian yang kedua memilih diksi atau kata yang sesuai dengan sasaran, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga menggunakan istilah yang konsisten dan tetap mengikuti kaidah PUEPI, serta menyesuaikan bahasa dengan budaya karakteristik sasaran atau masyarakat agar pesan lebih efektif dan dapat diterima. Oke, betul? Sesuai? Ya, sesuai. Yuk beri tepuk tangan dulu juga untuk Fadila Hana, ya, luar biasa. Oke, teman-teman, untuk kuis apakah sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Sudah, Oke, Ibu. ya, sudah dikerjakan semuanya. Yang tadi sudah Bu Fika bagikan ya untuk linknya, ya, sudah ada di eh, chat, Zoom chat ya. Oke, baik teman-teman, di sini coba Bu Fika lihat ya. Kita lihat untuk kuisnya. Ya, dari 48 mahasiswa yang mengerjakan di sini, ya, kita lihat ya, sudah ada nilai-nilai yang masuk, teman-teman. Ini luar biasa ya. Nilainya ada yang mendapatkan 100, ya, nanti kita kaji kembali, ya, kita lihat apa, bagaimana, di mana ya, untuk yang susah, yang sulit. Nah, nanti Bu Fika akan share kembali untuk hasil kuis pada siang hari ini. Oke, teman-teman, untuk tugas terstruktur ya. Di sini mahasiswa ya, tadi sudah Bu Fika jelaskan bahwasannya teman-teman nanti bisa tugasnya bisa dikumpulkan ya, nanti pun juga bisa dipresentasikan ya terkait dengan bagaimana kalian di sini secara kelompok ya, teman-teman. Ya, kalian nanti akan memilih ya salah satu media edukasi kesehatan, yaitu bisa poster, leaflet, kemudian ada buku saku, infografis, video ataupun aplikasi hasil penelitian dan pengamas. Kemudian kalian analisis bahasa ya, dari analisis ketepatan bahasanya, kemudian keefektifan kalimat, kesesuaian istilah kesehatan dan kesesuaian sasarannya. Kemudian juga susunan laporannya itu nanti silahkan kalian tuliskan hasil analisis dalam bentuk laporan singkat dan terstruktur. Oke, yang terakhir adalah nanti kalian presentasikan dari sampaikan hasil analisis kelompok kalian ke atau di depan kelas ya untuk didiskusikan bersama. Ya, Eh, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Fika lanjutkan ya untuk bagaimana penilaian atau indikator penilaian. Nah, di sini dari indikator ya ada nilai sangat baik, baik, cukup ya, dan kurang. Cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Cukup. Baik, baik teman-teman mahasiswa, tentu saja Bu Fika di sini mengucapkan banyak terima kasih ya atas atensinya. Tentu saja juga untuk tugas yang nanti sudah Bu Fika berikan, nanti silahkan kalian bisa diunggah ya, nanti perwakilan kelompok ataupun semua mahasiswa ya nanti bisa mengunggah tugasnya ke e-learning yang sudah nanti Bu Fika siapkan. Gitu ya, nanti kita minggu depan kita berjumpa kembali, kemudian kita presentasikan dengan sesuai urutan kelompok atau Bu Fika ya, acak ya. Nanti Bu Fika acak ya sesuai dengan nomor undian yang akan keluar. Oke, itu saja teman-teman dari Bu Fika. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ya, selalu menyapa lebih dulu, jadi anak baik dan pasti jadi anak yang luar biasa dan berprestasi tentu saja. Ya, eh
Terima kasih sekali lagi Bu Fika ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Fika. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.